Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan kita nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan untuk dapat bergabung dalam program kerja Departemen Pengembangan Kaderisasi, yaitu kelas seputar mahasiswa. Sholawat serta salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama, sebelumnya teman-teman sekalian, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Jangan lupa diisi daftar hadirnya dan link pretestnya. Ada yang tahu apa topik kita pada kelas seputar mahasiswa kali ini? Halo? Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai beban UKT di kala pandemi. Jadi, teman-teman sekalian pasti sering mendengar apa itu yang namanya UKT. Ada yang bisa memberikan saya penjelasan sedikit mengenai apa itu UKT? Silakan diaktifkan voice-nya. Saya Kak. Ya, silakan Dek. Jadi UKT itu adalah singkatan dari uang kuliah tunggal, di mana UKT ini biasanya setiap semester itu harus dibayarkan ke pihak jurusan masing-masing. Nah, di dalam UKT ini sudah mencakup kegiatan-kegiatan yang ada pada perkuliahan selama 1 semester, Kak. Terima kasih atas jawabannya, jawaban yang sangat bagus ya. Ya baik, jadi UKT yaitu singkatan dari uang kuliah tunggal, adalah biaya kuliah yang ditanggung oleh setiap mahasiswa yang dibayar 1 semesternya. Seperti yang kita ketahui, pandemi saat ini membuat penurunan angka pendapatan yang membuat kebutuhan kita itu lebih meningkat, sehingga ekonomi kita terganggu dan juga mengalami penurunan. Baik, untuk mempersingkat waktu, berhubung pemateri kita sudah ada di tengah-tengah kita, terlebih dahulu saya akan membacakan CV materi terlebih dahulu. Yang pertama yaitu nama Ahmad Rahmat, alamat Romompolong, nomor telepon yaitu 085 342 066 227. Jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir yaitu 23 Juni 1999. Status mahasiswa, agama Islam. Riwayat pendidikan yaitu SD Negeri 6 Polewali, SMP Negeri 6 Polewali, dan SMA 4 Negeri Polewali. Pengalaman organisasi yang pertama yaitu Ketua HMJ Ilmu Hukum periode 2020, dan kedua yaitu Sekretaris Jenderal Dema Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, periode 2021. Prestasi yang pernah dicapai yaitu yang pertama, peserta terbaik LK2 Korkom HMI Cabang Palembang. Moto hidup yaitu konsisten, komitmen, dan konsekuensi. Kepada pemateri kita pada siang hari ini, saya persilahkan dengan hormat. Baik, terima kasih. Saya kasih nyala anunya ini, videonya, moderator. Iya, Kak. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah ma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya lah sehingga kita masih dipertemukan pada hari ini dalam keadaan baik-baik saja.
Salawat dan taslim tak lupa kita curahkan kepada baginda junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Beliau yang diutus ke muka bumi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bagaimana kemudian mengkoordinir umat manusia sehingga kita mampu merasakan zaman berperadaban seperti sekarang ini. Terima kasih. Pertama yang saya mau sampaikan, terima kasih kepada pihak penyelenggara, dalam hal ini HMJ Kesmas, yang telah membukakan kita ruang-ruang produktif, karena matinya suatu peradaban itu ketika cara berpikir kita itu juga dimatikan. Jadi kegiatan seperti inilah yang kemudian kita perlu apresiasi, karena tidak menutup kemungkinan esok atau lusa kita akan dipertemukan suatu masalah yang berhubungan tentang UKT, yang pada hari ini juga di teman-teman UIN juga masih membahas persoalan UKT. Nah, kedua yang saya sampaikan, teman-teman yang menjadi peserta ini apa sudah semester berapa, teman-teman? Semester tiga. Apa? Semester 2. Dua tahun. Semester 2 berarti angkatan corona, Nak bilang orang. Iya, Kak, angkatan 2020. Nah, teman-teman juga kupikir hari ini teman-teman sudah membayar SPP di tahun lalu dan akan membayar SPP di tahun genap ini, dan akan mempunyai junior di tahun ini. Secara beban moral atau secara tanggung jawab dan proporsinya teman-teman itu sudah sangat jauh pada saat kalian masih menyandang gelar yang dimaksud hari ini adalah mahasiswa. Nah, secara tanggung jawab dan beban moral yang ditanggung oleh teman-teman itu ya harus lebih dewasa lagi. Karena kalau kita berbicara persoalan mahasiswa, kupikir harus kita lebih membangun relasi sesama dan harus lebih menanamkan rasa kesadaran sosial. Karena apalah arti teman-teman hari ini dengan bangganya teman-teman menyandang gelar mahasiswa, sedangkan fungsi dan tanggung jawab kalian itu masih sama halnya pada saat kalian masih menyandang gelar yang namanya siswa. Jadi kupikir pasca dari kajian ini, teman-teman itu harus lebih menanamkan rasa kesadaran sosial kalian terhadap situasi yang ada. Nah, cukup menarik juga kupikir persoalan tema yang diangkat oleh penyelenggara. Sebelum kita melangkah jauh, harus kita dulu petakan kapan asal-usul terbentuknya UKT atau uang kuliah tunggal itu sendiri. Nah, kalau kita berbicara persoalan mahasiswa, kita tidak bisa terlepas dari badan hukum. Karena kita sebagai mahasiswa itu disebut sebagai subjek hukum. Badan hukum dalam hal ini adalah kampus. Nah, kampus inilah yang sebagai fasilitator untuk bagaimana kemudian mencerdaskan mahasiswa yang ada di wilayah masing-masing. Nah, di uang kuliah tunggal ini sebenarnya itu lari-larinya ke komersialisasi pendidikan sih. Karena begini, di kampus kita juga tidak bisa terlepas yang namanya konstitusi tetap yang harus berlandaskan dengan hukum. Semisal kalau kita di kampus di bawah kampus yang bernama dengan negeri, karena beda negeri sama swasta. Kalau negeri itu dia berpacu ke undang-undang konstitusi yang Undang-Undang Perguruan Tinggi nomor 12 tahun 2012. Nah, sebenarnya undang-undang ini juga masih menuai kontroversi di kalangan mahasiswa. Karena di dalam Undang-Undang Perguruan Tinggi ini yang dibawa baik itu dia Kemenak atau Permendikti, dia itu tetap berlandaskan dengan UU PT atau Undang-Undang Perguruan Tinggi. Nah, di mana asal muasalnya atau muaranya terbentuknya yang namanya uang kuliah tunggal ini? Lebih tepatnya itu di pasal 60 sampai di pasal 69, dia itu berbicara persoalan kampus diberikan hak otonomi untuk memperoleh sumber pendapatannya. Nah, artinya apa? Kalau secara tidak langsung, kalau kita memberikan hak otonomi kepada kampus, dia akan memperbanyak atau lebih memperlebar karpet merah untuk memperoleh yang namanya sebuah keuntungan. Nah, makanya sampai hari ini di kalangan mahasiswa itu UU PT itu sebenarnya sumber masalah dari sistem pendidikan hari ini. Karena itu di pasal 60 sampai 69 dia itu kampus diberikan
hak otonomi untuk memperoleh dan mendapatkan uangnya. Nah, contohnya, semisal kenapa saya katakan di UPT ini merupakan salah satu bentuk komersialisasi pendidikan, karena dia mengeluarkan yang namanya uang kuliah tunggal. Uang kuliah tunggal inilah yang sebenarnya menjadi faktor penindasan dengan menyebutnya birokrasi ini untuk menutupi sistem pendidikan yang ada. Kan tadi sudah dijelaskan dari teman kalian bahwa UKT itu hadir untuk menunjang pendidikan selama 1 tahun semester. Nah, memang pada dasarnya idealnya memang UKT itu hadir untuk menunjang 1 tahun semester pendidikan. Tapi nyatanya begini, teman-teman yang 2020 mungkin masih merasakan dampak yang ditimbulkan dari pandemi ini. Semisal, saya mau sampaikan juga, apakah teman-teman hari ini, apakah ada indikator atau dalam penentuan uang kuliah tunggal itu kepada teman-teman untuk semester yang saat ini? Apakah ada indikator dalam penentuan UKT kalian? Coba yang angkatan 2020, ada tidak indikator dari birokrasi yang konkretnya bahwa penentuan UKT kalian itu tepat sasaran ke person masing-masing? Ada tidak? Yang semisal petani ibunya atau orang tuanya dia mendapatkan kategori tinggi. Kan secara tidak langsung tahu begini, idealnya itu UKT dia itu disebut sebagai subsidi silang. Yang dimaksud subsidi silang, semisal orang kaya itu mendapatkan kategori tinggi dan orang miskin itu dapat kategori rendah, karena untuk menutupi atau biar balance ini pembayaran yang ada. Makanya kalau idealnya memang idealnya UKT itu harus begitu, subsidi silang, saling menutupi satu sama lain. Yang kaya dapat tinggi, yang rendah dapat rendah. Jadi tapi idealnya begitu. Tapi implementasinya hari ini tidak tahu kalau di angkatan 2020. Karena kemarin kalau semisal di jurusanku di jurusan ilmu hukum itu hasil observasiku, dia itu tidak ada sama sekali indikator penentuan UKT-nya. Dia itu hanya diberikan, dia bilang ini dapat ini kok. Artinya apa? Dia itu birokrasi itu melakukan pemberian UKT, penilaiannya itu subjektivitas, hanya pemikirannya sendiri birokrasi tanpa mempertimbangkan realita yang ada. Makanya aku sampaikan di teman-teman, apakah hari ini masih ada tidak yang mendapatkan uang kuliah tunggal yang tidak sesuai dengan pekerjaan orang tuanya? Ada tidak dari teman-teman yang mendapatkan uang kuliah tunggal yang tidak sesuai dengan pendapatan orang tua? Atau sesuai semua dari teman-teman? Pastinya ada, Kak. Saya juga begini dialektis gitu forum ketika antara saya dan teman-teman peserta itu saling ada interaksi. Karena mati gitu apa ya kalau terlalu monoton cuma saya yang bicara, tidak ada proses timbal balik antara saya dan kita. Dan kupikir kalau dialektis di forum supaya bisa hidup juga ada proses timbal balik. Bagaimana teman-teman? Ada tidak teman-teman yang dapatkan UKT itu tidak sesuai dengan pendapatan orang tua? Berdasarkan informasi, Kak, ada sebagian yang tidak sesuai dengan pendapatannya orang tuanya, Kak. Iya, memang harus. Banyak kok, bukan cuma kemarin saya survei juga di beberapa fakultas itu banyak yang mendapatkan uang kuliah tunggal itu tidak sesuai dengan pendapatan orang tua. Makanya hari ini teman-teman di UIN itu banyak melakukan yang namanya peninjauan ulang UKT atau rekategorisasi UKT. Makanya sampai hari ini, makanya aku bilang sebenarnya bentuk penindasan yang paling nampak yang dilakukan oleh birokrasi itu ya adanya uang kuliah tunggal. Katanya secara konstitusi di tahap hierarki perundang-undangan yang paling tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar. Nah, sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar menjelaskan bahwa semua masyarakat itu harus disekolahkan dengan baik, dan bahkan juga tujuan dari aliran keempat itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau dia melihat dari perspektif pendapatan orang tua, itu sudah menyalahi dari Undang-Undang Dasar. Padahal kita tahu bahwasanya di dalam tahap hierarki perundang-undangan yang paling tertinggi itu adalah Undang-Undang Dasar.
Makanya aku bilang, munculnya ini UU PT itu salah satu bentuk penindasan yang paling nampak yang dilakukan oleh birokrasi. Nah, lebih rumitnya lagi bahwa pasca diterapkannya Permendikti di tahun 2015 itu mengeluarkan suatu kebijakan. Kalau tidak salah itu Undang-Undang Permendikti nomor 21 kalau tidak salah, di pasal 8 itu dia berbicara tidak ada pungutan lain selain uang dari uang kuliah tunggal. Dengar kena? Permendikti mengatakan bahwa tidak ada pungutan lain selain dari uang kuliah tunggal. Tapi nyatanya di pasal 9 itu bertolak belakang. Dia mengatakan bahwa diperbolehkan memungut pungutan lain melalui jalur mandiri. Nah, semisal kalau jalur mandiri itu, jangan deh, contoh milah di poliklinik, tidak ada pembayaran atau pungutan lain itu selain dari UKT. Karena kalau kita berbicara UKT, dia itu include semua. Baik dari KKN, baju, alma mater, itu include dalam uang kuliah tunggal. Nanti saya petakan juga mana yang masuk dalam SSUBPT sama BOPT. Nah, itu uang kuliah tunggal, itu memang harus bayar dan include semua fasilitas di dalamnya. Semisal alma mater, kesehatan. Tapi nyatanya hari ini, mahasiswa baru itu masih dibebankan tes kesehatan di poliklinik. Betul tidak kawan-kawan? Dari angkatan 2020 ini, kemarin di masa pandemi ini, kemarin ada tidak yang tes poliklinik di kampus? Ada toh? Bahkan hari ini juga teman-teman masih mempertanyakan, itu kenapa ada poliklinik, seakan-akan poliklinik Alauddin Makassar itu yang paling terbaik. Padahal bisa jika kita laksanakan di luar kayak puskesmas tuh, dengan catatan bawa ke BPJS, baru dites kemudian dibawa kemudian dibawa di kampus. Tapi nyatanya hari ini kita diwajibkan untuk untuk melakukan tes poliklinik di UIN Alauddin dengan catatan ya harus lagi bayar 100 berapa itu. Kemarin saya itu terakhir mendengar 150. Dibayangkan di 150 kali ribuan mahasiswa, berapa pendapatan kira-kira dari kampus itu. Padahal di Permendikti itu sudah menyatakan bahwa tidak ada pungutan lain selain dari UKT. Ternyata banyak bentuk komersial, banyak bentuk komersialisasi pendidikan dilakukan oleh pihak kampus. Makanya hari ini ya itu kenapa banyak yang dibuat regulasi oleh kampus itu seenak-enaknya mungkin. Karena hari ini mahasiswa itu masih tidur Makanya hari ini ya harus memang pada saat maba itu harus memang dilatih untuk memupuk rasa kesadaran. Karena kalau di awal saja atau pada saat tidak dini tidak melakukan bentuk pengedukasian terhadap mahasiswa baru, dia itu akan mengindikasikan di hari pada saat dia semester tua itu akan bersifat apatis. Makanya saya sangat apresiasi dari HMJ Kesmas ini karena masih bentuk kepeduliannya terhadap mabanya. Dia melakukan sebuah kajian yang memang orientasinya kita harus menumbuhkan rasa kesadaran. Karena menumbuhkan rasa kesadaran itulah yang sebenarnya paling susah dilaksanakan setiap mahasiswa. Makanya saya sangat apresiasi ini dari HMJ Kesmas. Nah, dari teman-teman untuk penentu UKT, dari eksistensi dari UKT itu sudah dipahami sebelum kita masuk atau kita korelasikan dengan di masa pandemi hari ini. Pantaskah mahasiswa bayar full yang notabene-nya mulai dari yang notabene-nya memang pandemi ini berdampak berbagai sektor, baik sektor pendidikan, ekonomi maupun kesehatan politik. Nah, kalau kita berbicara persoalan pendidikan, dia tidak bisa terlepas dari ekonomi. Karena kita berpendidikan itu harus bayar. Jadi aku bilang sebelum kita masuk dalam substansi dari tema yang diangkat, apakah dalam penjabaran eksistensi dari UKT ini bisa dipahami teman-teman? Nah, kan tadi secara bersama kita pahami bahwa hadirnya UKT itu karena ada melatar belakangi dari Undang-Undang Perguruan Tinggi nomor 12 tahun 2012. Karena dikasih hak otonomi kampus untuk mencari dana pribadinya sendiri. Nah, kalau kita tarik dari situasi hari ini tentang pandemi, kupikir sebenarnya pandemi ini juga masih menuai kontroversi. Ada yang mengatakan ada yang pro terhadap pandemi, ada juga yang mengatakan kontra terhadap pandemi. Nah, mungkin kalau kita di kalangan mahasiswa dari 10 dari 9 orang itu mengatakan bahwa pandemi ini dijadikan sebagai konspirasi untuk menutupi gerakannya mahasiswa.
Itu juga beberapa survei saya lakukan di beberapa kampus lain. Banyak yang berstigma bahwa ya memang pandemi ini yang melatar belakangi kenapa gerakan di Makassar, Indonesia Timur itu atau di Makassar itu ya begini karena kita dibatasi karena pandemi. Makanya disebut sebagai konspirasi. Tapi tidak menutup kemungkinan juga, saya percaya juga persoalan pandemi, tapi tidak sengeri ini Ji. Jadi kalau kan tadi teman-teman sudah paham itu persoalan pemetaan antara UKT dan UKT, kenapa UKT itu ada dan kenapa UKT diterapkan dalam sistem pendidikan. Nah, kalau saya tarik dari situasi hari ini, saya kerucutkan kepada UIN Alauddin Makassar. Nah, di UIN Alauddin Makassar itu di dalam statutanya itu dia dibawa naungan Kementerian Agama. Nah, dia dibawa Kementerian Agama. Dalam statuta UIN itu dia dibawa naungan Kementerian Agama. Nah, kalau kita berbicara persoalan Kementerian Agama, regulasi yang kemudian mengatur atau mengakomodir kampus yang di bawah naungan Kementerian Agama, dia itu mengacu dari KMA sama PMA. Nah, kalau saya tarik di situasi hari ini, kalau di PMA 7 2018 atau peraturan di peraturan Menteri Agama nomor 7 2018, dia itu berbicara persoalan SSC BOPT. Yang dimaksud SSC BOPT itu Satuan Standar Biaya Operasional Perguruan Tinggi. Itu dia dijelaskan itu di PMA 7. Nah, di PMA 7 juga itu dia menjelaskan SSC BOPT itu dia itu include dalam itu dia yang menunjang kayak memfasilitasi kayak semisal mau dikasih anggaran ke kampus untuk kayak mau bangun kayak fasilitas toh, semisal kayak rumah sakit, gedung, dia masuk dalam untuk menunjang itu pendidikan tak. Sedangkan di PMA 7 juga dia menjelaskan persoalan BOPT. BOPT itu biaya operasional. Nah, BOPT ini sendiri juga dia itu yang kayak itu tadi pengertiannya dari teman-teman tadi UKT yang bilang dia yang menunjang perguruan tinggi selama 1 tahun semester. Nah, karena kenapa? BOPT itu ada 2 komponen. Ada yang disebut sebagai biaya langsung dan ada disebut sebagai biaya tidak langsung. Nah, yang dimana dimaksud dengan biaya langsung? Nah, itu yang kalian lakukan. Semisal kalian bayar UKT. Nah, biaya UKT itu masuk dalam anggaran biaya tidak langsung. Biaya langsung ini meliputi kayak semisal kalian melaksanakan kuliah tatap muka, semisalnya kalian laksanakan di kampus toh, yang semisal ada yang ke jurusan itu biasa ambil kayak kertas, spidol, papan tuli, spidol kayak begitulah yang dilaksanakan secara offline. Kan biasa itu dari KT itu biasa ambil kayak spidol, penghapus, kertas. Nah, itu masuk dalam anggaran biaya langsung. Nah, sedangkan anggaran biaya tidak langsung, dia itu kayak semisal ada gaji yang semisal kayak honorer yang di kampus toh, honorer atau cleaning service itu dikasih, dia masuk dalam biaya, kan itu biaya biaya tidak langsung itu diberikan langsung dari APBN, anggaran pendapatan negara. Dia itu disuplai masuk di dalam biaya tidak langsung. Kemudian anggaran yang dikeluarkan ini biaya tidak langsung, dia itu meliputi memberikan gaji ke honorer, cleaning service, dan membangun fasilitas yang ada di kampus. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau tarik kesimpulan di dalam BOPT di biaya tidak langsung, yang notabene-nya teman-teman hari ini melaksanakan kuliah daring, apakah teman-teman menikmati biaya langsung kalian? Tidak toh? Tidak. Nah, pertanyaannya, uang yang kalian bayar itu selama 1 tahun semester atau 2 tahun ini, hampir 2 tahun itu, 3 semester ini uang kuliah tunggal kalian itu dikemanakan? Padahal notabene-nya teman-teman itu selalu bayar kuliah full. Secara idealnya ya kalian tidak nikmati fasilitas yang ada. Kalian tidak bayar, kalian tidak ambil spidol, artinya tidak ada. Bahkan juga sebenarnya sebelum pandemi pun juga itu persoalan PJJ atau pembelajaran jarak jauh itu memang sudah diatur dalam UPT pasal 31, persoalan pembelajaran jarak jauh. Tapi di UPT itu menjelaskan bahwa ada pemberian kuota
ada diberikan kuota, tapi nyatanya hari ini saya 3 tahun nih jalan ini tidak ada kuota yang diberikan. Bahkan ada pembagian kuota tapi enggak, sifatnya itu enggak general, hanya orang tertentu yang dapat. Itu pun juga kemarin saya kemarin dapat itu kuota 0 kisinya. Makanya aku bilang, hari ini kalau teman-teman masih sadar atas kewajibannya teman-teman, ya jangan terdiam di rumah sendiri. Mari ikut bergabung dari aliansinya teman-teman, karena masih banyak kok yang peduli terhadap teman-teman. Masih banyak mahasiswa lain yang peduli terhadap kondisi hari ini. Makanya aku bilang, ya harus tanamkan rasa kesadarannya teman-teman. Yang kita kembali. Nah tadi di dalam BOPT itu ya kita hari ini tidak nikmati fasilitas kampus, tapi kenapa hari ini kampus ya tidak ada mengeluarkan yang namanya sebuah kebijakan tentang entah itu dari pengurangan, bahkan pengurangan pun juga kemarin yang sudah dikeluarkan di SK Rektor itu 109, dia itu 109 dia itu ada 4 poin yang bisa mengurus. Pertama, kacau sekali ini kupikir, karena harus mati orang tua dulu baru dapat 100%. Di mana letak pemikirannya itu birokrasi. Padahal kalau kita mau telusuri tuh pandemi ini berdampak di berbagai sektor, semisal di dalam ekonomi. Bukan cuma yang berdampak itu ya, pegawai informal pekerja informal pun juga dapat dapat penurunan, karena ekonomi itu bersifat fluktuatif turun naik pendapatan enggak semerta-merta. Beda dengan pegawai, dia pendapatannya rata. Kalau kita fluktuatif memang turun naik, bisa hari ini banyak, bisa esok ya kurang lagi. Tidak ada pengurangan. Dan juga di persyaratannya itu, semisal kalau mungkin dapat 20%, harus pilih PHK yang harus pilih PHK dulu yang memfasilitas kita untuk berkuliah. Nah, aku pikir aturan itulah yang sebenarnya harus kita lawan, karena tidak rasional kita dalam pemberian atau dalam penjabarannya untuk pengurangan UKT. Makanya hari ini teman-teman, pengurus lembaga kemahasiswaan yang ada di UIN itu masih turun melakukan yang namanya pengkajian data dan melakukan sebuah aksi demonstrasi sebagai bentuk kekecewaannya terhadap pimpinan hari ini. Nah, makanya aku bilang, teman-teman itu ya harus lebih sadar lah bagaimana tanggung jawabnya teman-teman. Karena kalau kita mahasiswa tidak berbicara person, Miki, berbicara berbicara persoalan kemaslahatan, Miki, bagaimana kita sama-sama mendapatkan hak kita sebagai mahasiswa. Nah, jadi kalau kita langkah solutif yang kita harus laksanakan itu sudah diatur dalam PMA 7, bahwasanya kita memang tidak menikmati secara langsung fasilitas karena kita dialihkan secara daring. Bahkan di UPT juga menjelaskan persoalan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan yang dengan catatan harus memberikan suplai berupa kuota, itu juga dilaksanakan dari pihak kampus. Tapi nyatanya ya tetap bayar full. Nah, itu yang harus kita pertanyakan kepada pimpinan, di mana uang UKT kita selama pembayaran ini, yang notabene-nya ya kita tidak menikmati fasilitas kampus. Jadi mungkin seperti itu gambaran sedikitnya, mungkin lebih dialektika atau lebih dialektis gitu. Ya, silakan teman-teman, apa yang mau dipertanyakan? Mungkin seperti itu moderator. Baik, terima kasih Kak. Saya kembalikan kepada teman-teman yang lain. Ada yang mau bertanya? Silakan diaktifkan videonya dan voice-nya, Dek. Atau sempat dari moderator ada yang mau dipertanyakan? Begini Kak, mau Kak bertanya. Itu kan Kak pernah dengar yang penurunan UKT yang dipotong 20%. Menurut Kak itu Kak, masuk akal sih kalau cuma 20% dipotong? Kalau persoalan masuk akalnya kupikir tidak masuk akal ini. Kupikir tidak masuk akal. Pertama, yang tidak rasionalnya itu mulai dari persyaratannya itu tidak rasional lagi. Karena hanya orang tertentu yang dapat. Iya. Bisa kita dapat 100% tapi harus meninggal dulu orang tua. Alhamdulillah. Iya. Coba dibaca itu SK 019 yang dikeluarkan sama rektor. Nah, hari ini sebenarnya di kemarin hasil observasiku juga di UIN Jakarta itu dia mendapat pemotongan 50%. Padahal hari ini Kementerian Agama nomor 515
tahun 2020 dia sudah mengeluarkan atau edaran bahwa ada pengurangan sebanyak 50%. Sebanyak, bisa teman-teman cek itu nanti kalau misalnya mau minta, ada saya pegang itu bilang Kementerian Agama itu mengeluarkan bentuk pengurangan sebanyak 50% untuk dibawa PTKIN, di bawah naungan PTKIN. Tapi hari ini ya UIN mengeluarkannya 20%. Dia itu hanya mengambil rujukannya itu di tahun lalu. Karena di tahun lalu itu dia ambil rujukan 20% juga yang diambil, bahkan tidak general. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mengurus. Iya, padahal ya semua mahasiswa berdampak. Seperti itu. Kalau 2NM dia tuh 3 semester mini, dia 0% kena bayar, tidak ada bayar. Terus juga Kak, aku dengar dapat penunjangan kuota di UNEM. Kemarin sebenarnya kalau persoalan pemberian kuota ke mahasiswa itu sebenarnya bahasa-bahasa penenang juga dari birokrasi untuk menetralisir ini di bawah mahasiswa tuh. Tapi nyatanya hari ini teman-teman ada tidak pernah dapat itu kuota? Tidak ada, Pika. Tidak ada. Semisal kalau di ilmu hukum tuh, saya ambil karena dia yang paling tahu konstelasinya di sana. Di ilmu hukum kemarin itu hanya kalau bukan 20 orang, 25 gitu yang dapat itu kuota pengurus HMJ. Karena kebetulan saya kemarin itu jadi ketua HMJ di sana, pengurus ku kasih. Bahkan ternyata nabi teman itu yang ku kasih isinya itu kalau ada. Bukan biar WA enggak bisa juga. Jadi apa? Pernah juga dapat Kak. Pembodohan. Juga, Kak. Bentuk pembodohan itu yang dilakukan sama birokrasi. Makanya aku bilang ya itu harus memang hari ini rapatkan ke barisan untuk persoalan ini tuh untuk meminta hak kita juga. Karena tidak bakalan terjadi sebuah revolusi itu kalau teman-teman masih diam. Mungkin seperti itu. Ya Kak, terima kasih Kak jawabannya. Teman-teman sekalian, mungkin ada yang mau bertanya? Saya Kak. Ya, saya persilahkan Dek. Ya Kak, terima kasih Kak atas kesempatannya. Jadi, perkenalkan nama saya Salsa Nabila Rahman. Saya dari jurusan kimia. Saya ingin bertanya Kak, jadi kan saat ini kan Winalaudin sedang membuka pembayaran UKT Kak dari tanggal 28 Juli hingga 20 Agustus. Dan sedangkan untuk orang tua saya itu gajiannya itu sampai gajiannya itu tanggal 25 Kak. Jadi sudah melewati batas dari tanggal 20 Agustus Kak. Dan kebetulan untuk bulan ini tuh belum bisa bayaran Kak karena harus membayar yang lain kayak semacam asrama dan yang lainnya Kak. Nah, jadi pertanyaan saya apakah saya bisa mengajukan pengunduran pembayaran UKT dan harus kepada siapa saya berbicara masalah itu Kak? Terima kasih. Kak. Silakan Kak. Saya persilahkan. Apa tadi pertanyaannya? Bisa diulang moderator. Gini Kak, itu Kak, mungkin gimana sih Kak mengajukan untuk penundaan kayak penundaan pembayaran KT yang katanya beda jadwalnya itu dari misalnya tanggal 1 sampai 9 terus orang tuanya belum gajian di tanggal seperti itu Kak. Jadi bisakah itu Kak diajukan untuk penundaan dulu pembayaran atau bagaimana Kak? Kalau hari ini tuh untuk persoalan penundaan pembayaran UKT itu belum ada. Karena yang ada itu dikeluarkan SK Rektor itu peninjauan, pengurangan, sama pencicilan. Jadi kalau persoalan penundaan itu belum ada, tapi bisa aja teman-teman itu melapor di lembaga kemahasiswaan yang ada di fakultasnya atau di jurusannya. Nanti saya yang sebagai lembaga eksekutif tertinggi, nanti saya sampaikan aspirasinya teman-teman di tempat ketika ada rapat koordinasi dengan lembaga kemahasiswaan. Jadi untuk yang ingin mengajukan entah itu bentuk aspirasinya, bentuk keresahannya, semisal kayak mau ditunda pembayaran, ya teman-teman koordinasi di pengurus lembaganya. Semisal di fakultasnya toh, nanti yang lembaga kemahasiswaan yang ada di fakultasnya itu kemudian menyampaikan di entah itu ke saya ataupun di tempat-tempat rapat koordinasi lembaga kemahasiswaan. Biar kita sama-sama mengawal untuk sampaikan ke rektorat untuk diadakan penundaan pembayaran.
Karena hari ini belum ada sih SK yang dikeluarkan sama rektor itu persoalan penundaan. Yang ada itu ya, itu tadi saya sebutkan, pengurangan, peninjauan sama dicicil SPP. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana, Dek? Kalau misalkan untuk cicilan itu sendiri, Kak, itu apakah dihususkan untuk mahasiswa yang berdampak COVID saja atau bisa semuanya mengajukan, Kak? Dan apakah pengajuannya masih dibuka atau sudah ditutup? Kalau refleksi dari tahun kemarin tuh, sebenarnya ndak mesti yang berdampak COVID tuh. Pokoknya ajukan saja, lalunya teman-teman berkasnya yang disediakan itu, nanti kalau persoalan teman-teman sudah kumpul atau sudah setor nanti lembaga kemahasiswaan yang mempresur biar permintaannya teman-teman itu bisa direalisasikan sama pihak birokrasi. Dan kalau soal pendaftaran itu terbuka hari ini sampai tanggal 30. Sampai tanggal 19 Juli sampai tanggal 30 itu pengajuannya. Jadi silakan teman-teman untuk mengurus. Kalau persoalan mempresur, nanti lembaga kemahasiswaan biar tuntutannya teman-teman itu atau keinginannya teman-teman itu bisa direalisasikan dengan baik. Karena kalau di lembaga kemahasiswaan hari ini itu yang ada di UI Nalodi Makassar, dia itu terfokuskan untuk mendapatkan potongan sebanyak 50% secara general. Tidak ada persyaratan. Itu sekarang teman-teman yang itu sekarang teman-teman pernya teman-teman dari lembaga kemahasiswaan. Tapi kalau teman-teman juga mau bayar SPP, tidak apa-apa juga. Karena kemarin rapat konsiliasi terakhir dia mengatakan kenapa tidak kita instruksikan dulu di fakultas masing-masing untuk jangan dulu baru UKT. Karena kita harus memperjuangkan kini dapat pemotongan sebanyak 50% secara general tanpa ada persyaratan. Karena ya itu semua berdampak. Tapi saya tidak menutup kemungkinan jiwa dari teman-teman. Kalau teman-teman mau bayar silakan. Itu. Karena itu. Tapi kalau semisal tuntutan dari lembaga kemahasiswaan itu bisa dapat atau bisa diindahkan sama pihak birokrasi, Anda mungkin uang yang kalian bayar itu kembali. Itu konsekuensi kalian. Tapi saya tidak larang juga untuk bayar SPP tuh. Itu tadi. Kalau mengenai pertanyaannya itu tanggal 19 sampai tanggal 30 Juli terbuka. Iya, seperti itu moderator. Iya, Kak. Bagaimana penanya? Baik, Kak. Cukup jelas jawabannya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, masih ada yang mau bertanya? Tadi banyak sekali mau bertanya. Bertanya, Mida? Saya, Kak. Ya, saya persilahkan. Anu Surya Randi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rano Surya Randi. Jadi yang saya mau tanyakan ini, Kak, tentang ini ada sangkut pautnya juga dengan UKT, Kak. Mengapa sekarang juga itu, Kak, tidak ada kayak wawancara penetapan UKT, Kak. Sekarang dinilai dari berkas-berkas yang telah dikumpulkan mahasiswa, kayaknya ada ketimpangan dari situ, Kak. Mulai kayak yang kumpul berkasnya rata-rata, Kak, orang yang tidak berada UKT-nya itu tinggi-tinggi, Kak. Sedangkan orang yang saya lihat dia berada tapi UKT-nya termasuk golongan-golongan yang rendah. Terus ini juga pemberian KIP, Kak. Yang pemberian KIP juga saya rasa orang yang tidak berhak dapat, mengapa dia mendapatkan seperti itu, Kak. Mungkin itu yang saya pertanyakan, Kak. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Kak. Langsung jawab. Iya, Kak. Baik.
Jadi makanya aku bilang tadi tuh, pertama yang saya mau sampaikan itu yang pada saat narasi pertama aku, bahwa indikator dalam pemberian UKT itu indikator dalam pemberian UKT itu sama sekali tidak ada. Karena kenapa? Birokrasi memberikan penekanan kepada mahasiswa dalam penempatan UKT, yaitu hanya subjektivitasnya di birokrasi. Kalau bilang ini mu, tidak ada indikator kayak yang memperkuat atau yang menghasilkan yang sifatnya konkret itu, bahwa memang si A wajib dapat kategori 2, si B dapat kategori 3. Sebenarnya itu yang menjadi kekurangan yang hari ini masih dipertanyakan juga. Makanya aku bilang hari ini sebenarnya tuh UIN belum siap dalam menerapkan sistem UKT BKT di UIN di Makassar. Karena itu, semisalnya kalau di UNM ketika mabanya dia itu terlalu tinggi kena dapat tuh, bisa langsung mengajukan peninjauan ulang untuk UKT. Langsung bisa dia. Beda sama di UIN. Di UIN sudah pergi bayar UKT baru bisa peninjauan ulang. Makanya aku bilang hari ini UIN tidak siap memang dalam menerapkan sistem UKT BKT. Terakhir ada sistem wawancara itu di 2018. Kemarin di 2020 di PMB PMB atau panitia mahasiswa baru tuh, dia mengatakan seperti ini, bakalan ada sistem wawancara untuk mahasiswa baru di tahun 2020 yang katanya sekarang teman-teman ini, tapi nyatanya di silabus yang dikeluarkan jadwal dari PMB itu tidak sesuai. Tidak ada sistem wawancara. Dalilnya, kemarin saya sampaikan juga. Dalilnya dari birokrasi mengatakan bahwa peningkatan COVID itu semakin merajalela ki. Makanya tidak bisa ki ada makanya tidak bisa ki mengadakan wawancara. Dan dia melihat itu dari berkas yang teman-teman kumpul. Itu kemarin dalilnya, dalil anunya tuh, dalil kayak bilang untuk menutupi itulah kebohongannya. Karena ya itu kita juga tidak bisa apa-apa Pak. Karena kalau dia bicara corona, ya memang semua ini corona virusnya nasional ki. Bahkan internasional ki juga. Jadi kalau untuk dalil penolakan tak juga, ya tidak bisa juga. Makanya aku bilang satu-satu hari ini yang bisa dilakukan. Ketika penindasan itu harus merajalela, ya harus memang perlawanan juga harus tetap ada. Kalau tidak ada ya begitu terus Karena kalau kita mau secara persuasif untuk mengatakan seperti ini, tidak bakalan didengar dari pihak birokrasi. Karena dia itu memang orientasinya untuk menindas untuk kepada mahasiswa. Makanya teman-teman hari ini yang harus kita lebih sadar, masa kita mau diperbudak sampai hari ini. Entah bahkan di 2021 ini banyak yang mengeluh. Kemarin dapat juga dari Syariah dan Hukum, dia mengeluh, dia dapat kategori 7, sedangkan pekerjaan orang tuanya, dia itu petani. UKT-nya itu 3 juta lebih. Tapi artinya begini juga teman-teman, saya ndak satu perspektif saya menilai. Bisakah perspektifnya dari teman-teman mahasiswa saya ambil, bisakah juga dari perspektifnya dari birokrasi? Karena ndak bisa kita semerta-merta atau menjustifikasi seseorang tanpa melihat dua sisi. Karena kalau satu sisi kita nilai, itu akan ndak balance dengan realita yang ada. Nah, kemarin saya observasi juga di tahun 2020, dia begini, tinggi UKT-nya. Nah, cek per cek, dia bilang, kan, tidak sesuai dengan UKT yang kudapatkan dengan pekerjaan orang tuaku. Cek per cek, ku cari namanya di jurusan, karena yang memverifikasi UKT itu adalah jurusan, ku cek namanya, ternyata pada saat pengisian berkas, dia memang terlewat-lewat bilang pendapatan orang tuanya segini, ruas rumahnya segini, gajinya orang tuanya segini. Padahal, dia itu hanya mau dibilang malu. Makanya aku bilang, maaf sebelumnya, banyak juga mahasiswa baru itu yang tidak mau bilang terlihat miskin ki. Tidak mau juga diklaim bilang, ini mau deh asal-asal ECG, entah itu dia tidak mau dilihat miskin ataukah asal ECG saja. Padahal yang kalian isi itu akan berdampak terhadap UKT kalian. Makanya kemarin itu ada rapat koordinasi di ketua-ketua HMJ, aku sampaikan ki bilang, tapi kalau HMJKes masih ada, aku sampaikan kalau dalam pengisian UKT mabamu pengisian berkas itu kasih ke dulu edukasi bahwa ini sih, karena kalau tidak dituntun mahasiswa baru itu biasanya rapa-rapai. Makanya aku bilang tidak bisa juga kalau ada UKT yang yang tinggi itu harus memang
validasi dulu apakah memang sesuai atau tidak. Karena banyak itu yang seolah yang bilang tidak sesuai padahal sesuai, dan ada juga bilang tidak begini kak, padahal pas dicek berkasnya ternyata itu betul isi. Wajar saja birokrasi makasih ke UKT tinggi karena pada saat pengisian berkas ya itu yang diisi tinggi juga pendapatan orang tuanya. Tapi lagi-lagi salah birokrasi karena tidak ada sistem wawancara yang kupikir itu salah satu bentuk konkretnya dalam penentuan UKT karena ada face to face dengan mahasiswa sama pihak pimpinan. Toh? Dan yang kedua mengenai KIP. KIP itu ada itu di tahun 2019. Terakhir itu di 2018 kalau tidak salah. Kalau di 2018 itu dia memakai sistem bidik misi. Cuma dilempahkan ke Kianu karena di bidik misi itu banyak memang anggaran yang diperoleh, makanya dipindahkan menjadi KIP, Kartu Indonesia Pintar toh. Nah pertanyaannya banyak orang yang tidak seharusnya dapat kartu KIP tapi dapat KIP. Kupikir kalau persoalan konstelasi politik baik di skala pemerintahan atau skala politik kampus, tidak perlu dipertanyakan hal-hal yang kupikir bukan hal yang lumrah, hal yang biasa memang kita dapatkan kalau tidak sesuai. Bahkan penempatan UKT pun juga terkadang ada petani dapat kategori 4, yang keluarga dosennya dapat kategori 2. Jadi untuk ini persoalan KIP, ada yang biasa dapat KIP orang kaya aja, dan ada yang tidak dapat KIP karena orang miskin ya. Kupikir kalau persoalan itu yang mempunyai beberapa kendala, usahakan jalur koordinasinya itu di lembaga kemahasiswaannya masing-masing. Semisal kalau HMJKS Mas Di, ya koordinasi di ketua HMJ-nya, nanti ketua HMJ-nya yang koordinasi di ketua Demanya. Nah, ketua Demanya yang koordinasi ke lembaga tertinggi, kayak semisal SEMA atau Dewan Eksekutif skala universitas. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak. Saya kembalikan kepada penanya. Bagaimana Ranu? Iya, baik. Terima kasih atas jawabannya Kak. Ini Kak. Ini Kak, yang saya mau sanggah kembali itu tentang bagaimana progresnya sekarang Dema Universitas terhadap peninjauan penurunan UKT yang sedang berjalan ini Kak, karena saya lihat tahun ke tahun ini UKT semakin meningkat Kak. Baik. Saya langsung jawab moderator. Iya, ya Kak. Ya, kalau persoalan meningkatnya uang pembayaran kuliah tunggal itu, kalau kita membandingkan dengan kampus-kampus lain, itu memang UIN yang paling rendah untuk skala PTKIN yang di bawah naungan Kementerian Agama tuh. Kalau kan dulu saya itu pas maba di 2017, pembayaran UKT itu sampai kategori 5. Sampai kategori 5, belum sampai kategori 7. Nah, cuman semenjak terbitnya PMA 7 2018, PMA 7 2018 itu memang sudah ditetapkan bahwa pembayaran untuk di bawah naungan Kementerian Agama yang masih berstatus kayak UIN, dia itu kategorinya 7. Iya, IAIN itu kategorinya 5. Itu dijelaskan dalam pasal 8 di PMA 7. Nah, kalau persoalan progresivitasnya sejauh mana pengawalan isu terhadap peninjauan atau rekategorisasi UKT, kupikir hari ini teman-teman itu masih fokus sekarang teman-teman itu kawal itu persoalan peninjauan ulang UKT. Karena hari ini tuh keluar SK pembayaran SPP, lantas nama-nama yang kemarin mengajukan peninjauan ulang itu belum ada. Makanya kemarin juga sempat koordinasi sama di ketua-ketua Dema sejajaran, memang kita keep fokus juga ini persoalan peninjauan ulang karena keluar pembayaran UKT tapi nama-nama yang kemarin mengajukan peninjauan ulang itu belum ada. Makanya kalau persoalan progresivitasnya lembaga kemahasiswaan atau Demayu itu masih fokus mengkaji data. Kemudian karena hari ini tuh kalau persoalan planningnya teman-teman di lembaga kemahasiswaan, dia itu mau membuka forum audiensi ke pihak pimpinan. Itu mau membuka forum audiensi. Nah, kalau orang mau membuka forum audiensi, pasti ada bahan yang kemudian kita bawa. Makanya hari ini juga teman-teman masih fokus di pengkajian data. Kalau memang matang menurutnya dari teman-teman lembaga kemahasiswaan, kita akan mengadakan forum audiensi dengan pimpinan.
meminta secara transparansi UKT itu lari kemana dan kenapa pembayaran SPP sudah dikeluarkan, bahkan hari ini nama-nama yang mengajukan peninjauan ulang itu belum dikeluarkan. Mungkin seperti itu yang planning yang akan dilaksanakan. Seperti itu moderator. Atau masih ada tambahan? Atau masih ada tanggapan? Terima kasih, Kak. Saya kembalikan kepada penanya. Terima kasih banyak atas jawaban yang telah diberikan, Kak. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana teman-teman? Masih ada yang mau bertanya? Mungkin Kak Anda ada yang mau bertanya. Tidak ada, Mi? Iya. Saya persilahkan Kak untuk closing statement-nya. Statement, Di? Iya. Jadi untuk terakhir yang saya sampaikan ke teman-teman, saya harap apa yang kemudian kita sama-sama diskusikan pada hari ini ada output yang diterima dari kawan-kawan sekalian, dan terlebih lagi teman-teman itu harus sadar hari ini teman-teman itu sudah menyandang gelar Mi, yang namanya mahasiswa, bukan lagi siswa. Secara proporsi atau fungsi dan tanggung jawab kalian itu lebih besar dibanding pada saat kalian menyandang gelar siswa. Artinya ya teman-teman harus lebih peka terhadap kondisi sosial. Hari ini teman-teman banyak yang memperjuangkan entah itu dalam persoalan UKT, persoalan kuliah offline, ya teman-teman harus sadar itulah, jangan cuma di rumah tidur, karena ketika teman-teman itu hanya tidur di rumah tanpa berbaur, rugi sekali teman-teman itu menyandang gelar, karena pasca kalian dipecat dari kampus atau wisuda akan berbeda cetusannya teman-teman yang produktif di masa mahasiswa sama yang tidak produktif di masa kalian pada saat menyandang gelar mahasiswa. Jadi mungkin itu saja. Bismillah, fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Kak atas waktu dan ilmunya. Materi yang sangat luar biasa telah dibawakan. Terima kasih banyak Kak. Saya bisa malef ini? Iya, Sami Kak. Oh, iya. Makasih Di, Ketua HMJ. Iya Kak, makasih banyak juga Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas partisipasi dari teman-teman sekalian. Semoga pertemuan kita hari ini bermanfaat. Dan jangan lupa diisi link pastesnya. Semoga apa yang disampaikan oleh pemateri tadi bisa bermanfaat dan kita bisa pergunakan baik-baik ilmunya. Sekian dari pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.